not shout, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gotta find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Pi, yang kemarin di ruang tamu itu biasanya udah selesai belum ya? Oh udah kok Ci, semua. Tinggal yang di sini aja belum. Soalnya harus butuh bantuan orang nih. Hei, halo. Febe. Lagi menghias ya? Febe, Cileni. Sini aku bantuin. Kayaknya hari ini pasti harus selesai nih. Iya, Iya. diikat Ci pitanya. Iya nih, pitanya nih berantakan. Dikeluarin dulu. Gimana Natalan kali ini? Tetap bersuka cita. Seperti Kenneth? biasanya. Kalau di rumah Kenneth? Oh, dan di rumah aku, papa mamaku udah bikin pohon Natal. Wah, asik juga ya. Ada Casey. Halo Casey. Kalau Natal tahun lalu kita sibuk dengan biasa seragam apa ya. Tapi kali ini kita santai. Tapi saya menikmati loh Natal kali ini meskipun tidak dirayakan yang wah. Tapi saya sangat menikmati. Oh iya, aku juga. Yang penting kita mengerti apa makna Natal kan? Bukan cuman yang pesta-pesta begitu ya juga nggak apa-apa kan? Ya kalau zaman yang kemarin-kemarin sih banyak orang ya mikirnya kado, mikirnya ke mall mau beli apa, beli ini. Pasti kalian juga begitu ya Kenneth ya? Iya. Kali ini pasti Natal memiliki arti yang lebih dalam lagi. Kita akan nanti bisa tahu sendiri ya, seperti apa arti Natal itu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru
Opa sore Raffi. semuanya. Selamat sore, Opa. Ada Kenneth, Casey. Wah, hampir selesai ya hiasannya. Ya. Ini pohon Natalnya hari ini, tahun ini hiasannya kayaknya lebih bagus dari tahun lalu. Ini White. siapa yang menghias ini? White Christmas, Pak. Iya, enggak, yang menghias ini siapa? Kenneth sama Casey. Waduh, luar biasa. Cuma berdua. Mana teman-teman lain? Udah pada pulang? Sudah. Udah pulang? Waduh. Iya. Kapan selesainya? Dari jam berapa ini penghiasan Natal? Ini dari jam 10. Jam 10. Wah, lamanya. Udah makan belum? Udah. Buat Opa masih ada makanannya? Masih. Masih ada. Opa duduk dulu. Iya, Opa iya. silakan duduk. Nah, yuk. Kalian duduk di mana? Di bawah aja deh. Ya. Oh, ada Raymond juga. Ya. Oke. Bagus ini ya. Opa, Ya. kita pengen dengar cerita Natal nih. Hah? Yang ada di Alkitab tentang kelahiran Yesus Kristus. Oh, gitu. Ya udah, Opa cerita sedikit ya. Coba semuanya kemari dong. Iya. Casey, ada di sini. Ya. Ya, mungkin tiap tahun kita merayakan Natal ya. Jadi kira-kira kita mungkin juga sudah tahu, sering dengar ceritaan mengenai Natal. Tapi hari ini Opa ingin mengulangi kembali ya, supaya kita ingat, terutama supaya kita betul-betul memahami arti daripada Natal itu, sehingga kita bisa menghormati Juru Selamat Yesus yang lahir 2000 tahun lalu. Sik, ayo dong Opa. Iya. Nah, Opa punya kesempatan berapa lama nih untuk nerangin? Ya, 2 jam? aduh 2 jam nanti kita keburu lapar Opa. Iya, enggak, singkat aja. Jadi begini kisahnya, ya. Ada seorang anak gadis, ya, namanya Maria. Maria. Namanya Maria. Itu Maria. Ya, mirip. Ini Maria. Ya, mirip sama Kak Maria. Iya. Ya. Nah, dia masih gadis dan dia belum menikah. Tapi dia sudah bertunangan dengan seorang pemuda namanya Yusuf. Ada pacarnya Yusuf ya Opa? Pacarnya Yusuf. Oh, iya. Ya. Jadi artinya nanti mereka akan menikah. Oh iya. Nah, tetapi satu hari sang pemuda ini yaitu Yusuf, dia menemukan bahwa tunangannya ini sudah mengandung. Waduh. Nah, kan kira-kira kalau seorang pemuda menemukan tunangannya mengandung, belum menikah, kira-kira bagaimana ya perasaannya? Malu lah Pak. Nah, malu, sedih ya, dan mungkin juga kecewa, mungkin juga marah. Nah karena itu tapi Yusuf itu hatinya tulus. Oh. Ya, tulus sehingga dia nggak marah sama kekasihnya itu, tunangannya itu, dan dia bermaksud menceraikan diam-diam. Artinya apa? Ya sudahlah, ini tunangan nanti saya nggak jadi menikah sama dia. Oh tadinya Begitu. mau putus ya Opa? Tadinya mau putus, Oh. ya. Tapi kemudian ketika dia baru berniat seperti itu, suatu malam malaikat datang pada Yusuf. Lalu malaikat kasih tahu sama Yusuf, Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, Yusuf kan bilang, tapi dia udah mengandung, gimana dong? Ya, lalu malaikat itu bilang sama Yusuf, kamu jangan takut, karena tunanganmu itu dia bukan mengandung karena seorang laki-laki yang lain, bukan. Artinya Maria ini adalah seorang gadis yang benar, ya. Terus Yusuf tanya, kalau begitu bagaimana dia bisa mengandung? Lalu malaikat memberikan keterangan, Maria ini mengandung oleh Roh Kudus. Nah, kira-kira kalian ngerti nggak maksudnya apa? Apa tuh Opa? Nah, Maria mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus atau Tuhan sendiri yang membuat Maria itu bisa mengandung. Oh. Biasanya kan kalau seorang
gadis, seorang wanita, kan dia mengandung kalau dia bersuami, berhubungan dengan suaminya. Tapi ini sebuah kandungan yang ajaib, ya. Karena Yesus Kristus itu dia tidak dikandung karena hubungan seorang istri dan seorang suami, tapi dia dikandung Tuhan yang membuat Maria itu bisa punya bayi dalam rahimnya. Oh iya. Seperti itu, ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya ini kalau dijelasin panjang ceritanya, ya. Lalu setelah Yusuf dijelaskan seperti itu, akhirnya oke lah, ya dia mengerti semuanya dan dia mengambil Maria itu sebagai istrinya. Oh, Itu. jadi Maria sama Yusuf akhirnya menjadi suami istri. Menjadi suami istri. Walaupun Maria sudah mengandung. Iya. Yusuf tetap menerima, Opa. Menerima karena apa? Kan tadi Opa udah jelasin. Iya. Ya. Karena Maria itu bukan mengandung karena seorang laki-laki lain. Karena Tapi Tuhan yang karena buat Tuhan. dia mengandung. Oh iya, jadi. Itu. Nah, Opa, sebelum lanjut ceritanya, kita mau menyaksikan yang satu ini dulu ya. Oke. Ya. Opa di mana duduknya? Sini Situ aja? aja, Opa. Nggak apa-apa. Ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Opa, lanjutin lagi ceritanya yang tadi Opa. Tadi Opa cerita sama mana ya? Sampai Tadi gimana? sampai Yusuf Oh, menerima Maria iya, sebagai iya. istrinya. Jadi kan Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Nah kemudian mereka berdua itu pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Oleh karena pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan supaya semua orang itu mendaftarkan diri. Kalau sekarang itu seperti sensus. Oh, Sensus penduduk. sensus. Iya, sensus. Iya. Ya, mereka pergi ke kota Bethlehem. Nah, kemungkinan mereka itu naik gerobak yang ditarik keledai. Ya, karena kalau cuma naik keledai, sedangkan Maria sedang mengandung, kayaknya susah. Ya, Aduh, jadi kemungkinan mereka kasihan naik ya. gerobak. Capek loh. Capek, ya. Nah, kalian tahu gak kira-kira berapa lama mereka naik gerobak menuju ke Bethlehem? Kira-kira berapa lama ya? Itu Opa ya. Lama pasti ya. Ternyata itu mereka naik gerobak itu kira-kira 3 hari. Waduh. 3 3 hari. hari gerobak. perjalanan. 3 hari naik gerobak. Wah, Gerak-gerak Coba begitu. bayangkan ya. Kalau 3 hari kita pergi naik mobil aja, udah capek luar biasa. Kayaknya. Pegel-pegel. Naik Kakinya gerobak. bisa bengkak Opa. Iya. Pegel. Lalu sampai di sana, nah tiba waktunya Maria itu melahirkan. Nah, kan kemudian mereka mesti cari dong tempat tinggal. Ya, mereka cari hotel kemana-mana.
Nah rupanya karena banyak orang pergi ke sana untuk daftar, hotel pada penuh semua. Wah repot kan? Iya. Ya, meskipun mereka bilang, ini istri saya mau melahirkan. Tapi mereka bilang, oh maaf, kita punya hotel udah penuh. Aduh, kasihan banget Kasihan ya. sekali. Kasihan Iya, banget iya. ya. Udah Iya. mau melahirkan, Sakit-sakitnya gak ada itu. tempat untuk Waduh. mereka Iya. melahirkan ya. Iya. Nah, kira-kira kalau Ivy, kira-kira mereka temukan tempat di mana ya? Kira-kira bisa mikir nggak? Di kandang. Di kandang. Kasihan harusnya- Vi. Harusnya jangan di kandang dong. Iya. Harusnya tempat yang empuk, yang nyaman, biar Sih. enak ya. Nah, Kan perjalanan mereka juga jauh ya. iya. kasihan. Tapi sayangnya mereka cari-cari nggak ketemu. Ah, Nah, akhirnya mungkin ada seorang ya di daerah itu yang mereka minta tolong dan orang itu bilang, ya kita nggak punya kamar, kita cuma punya kandang, Oh, kandang domba, aduh. ya. Nah akhirnya Yusuf dan Maria berpikir ya udahlah daripada nggak ada tempat, tinggal di kandang itu, ya. Tinggal di kandang itu, ya tentunya kandang itu dibersihkan dong. Iya. Ya nggak mungkin dibiarkan kotor, dibersihkan dan di sanalah Maria itu melahirkan bayi Yesus Melahirkan di kandang. di kandang, lalu ditaruh di palungan, lalu dibungkus dengan kain lampin di sana. Ya itu kisah kelahiran Yesus. Jadi Tuhan kita itu kita ini lahir di rumah sakit semuanya, Di tempat tidur. tempat Opa. tidur, ya. Tapi Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan itu lahir di kandang hewan. Aduh. Ya. Nah, sementara itu nun jauh di sana, ya di padang ada para gembala sedang menjaga ternak, Oh. gitu loh. Nah, tiba-tiba ada seorang malaikat datang ke padang itu, kan takut semuanya, Iya. karena malaikat itu sinarnya terang, bercahaya. Nah, di tengah malam tiba-tiba ada cahaya, wah takut dong mereka. Wah, kalau saya udah langsung cebluk, langsung Iya. jatuh saking takutnya Opa. Iya. Malam-malam datang malaikat. Iya. Wah, mereka mengembalakannya malam, Opa. Mereka mengembala malam. Panas mungkin kalau siang. Waduh, itu mesti tanya sama mereka dah. Oh, iya, iya. Ya, kenapa Lalu kok terus? malam? Gitu loh. Terus Opa. Nah, lalu ketika mereka takut, malaikat bilang, "Jangan takut. Ya, saya mau bawa berita yang menggembirakan buat kalian. Bahkan bukan hanya buat kalian, tapi buat orang seluruh dunia. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem." Wah, luar biasa. Pasti orang yang ditunggu-tunggu ya, juru selamat Mesias. Semuanya menunggu, akhirnya datang juga. Nah, kalian mengerti gak kalau juru selamat itu artinya apa? Kalian ngerti gak? Juru selamat. Nah, ini Opa bilang, kalau juru masak. Juru masak berarti orang yang pintar. Iya betul. Orang yang pintar masak. Betul. Ya, jadi juru masak itu orang yang pintar masak. Kesia pernah dengar kan juru mudi? Belum pernah dengar? Juru mudi itu adalah seseorang yang pandai mengemudikan kapal. Jadi juru itu artinya orang yang punya kepandaian untuk itu. Nah, Yesus itu kan disebutnya apa? Juru selamat. Artinya seseorang yang punya kemampuan untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Ya, lalu para gembala datang mengunjungi bayi Yesus untuk melihat apa yang diberitakan oleh malaikat. Wah, luar biasa ya Opa. Kelahiran Yesus diberitahu kepada gembala oleh malaikat Opa. Betul. Bukan sama orang biasa. Iya. Berarti ini sesuatu yang hebat Yang Opa. luar biasa. Yang luar biasa. Berarti bayi itu bukan bayi sembarangan. Bukan bayi sembarangan. Karena yang memberitahu itu dari surga Opa. Betul. Aduh, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita mau menyaksikan yang satu ini. Joy to the world, joy
joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, 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 joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, 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 joy to the world. Joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Joy. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one-horse open sleigh. Joy, joy to the world. 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 Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every home prepare Him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Roses are red, violets are blue. 우리 하나 finer than any other poem. 내게 보여줄래 모두들의 smile of it on earth. 같이 시간 met tonight. 별 아래 기적이 기억해. 두 손 모아 see a magic crazy day. The sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan.
Barusan saja anak-anakku sekalian mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman dan oleh kakak sekolah minggu kalian. Bahwa Tuhan Yesus oleh karena kita dia menderita. Oleh karena kita dia disalibkan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menderita disalibkan karena semua manusia. Termasuk kita semua. Termasuk anak-anakku sekalian. Oleh karena itu biarlah setiap kita anak-anakku sekalian juga boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak sekalian. Tuhan Yesus juga mengasihi papa dan mama kalian. Karena itu biarlah kita semua juga boleh setia dan mengasihi Tuhan sampai selamanya. Nah, sebelum kita akhiri acara Natal kita pada hari ini, teman-teman kalian, Kenneth dan Casey akan memberikan sedikit pesan kepada kalian. Ya, khususnya anak-anak sekalian yang tentunya masih bersekolah, yang mengalami kesulitan di dalam sekolah masing-masing. Ya, mungkin Kenneth bisa memberikan pesan buat teman-teman. Teman-teman yang merasa kesusahan, aku berpesan agar kita selalu tabah, mohon pada Tuhan agar kita bisa menyelesaikan semuanya. Kita juga memohon agar Tuhan Yesus bisa membantu kita dalam kehidupan. Teman-teman yang masih sekolah online, kalian harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kalian. Ya, anak-anakku sekalian telah mendengar sedikit pesan dari teman kalian, Kenneth dan Casey. Biar semua anak juga boleh mengalami pertolongan Tuhan, sehingga semua sekolahnya boleh berhasil. Nah, mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan acara ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, sehingga hidup kami boleh diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang siap, sedia, yang bersedia untuk mati bagi kami sekalian. Kami tak pernah berhenti bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang masih bersekolah, yang mengalami keberatan, kesulitan dalam sekolah mereka. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan, supaya semua anak-anak-Mu boleh berhasil melewati semua ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap orang tua, ayah, ibu, papa, mama yang bersusah payah membimbing anak-anak masing-masing. Kau juga beri kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua anak-anakku, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa di surga memberkati kalian semua dengan kasih setia, dengan rahmat yang tak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati kalian dengan kasih yang luar biasa, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dengan juga Roh Kudus memberkati kalian dengan persekutuan yang erat, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
시간 맺은 날 별 아래 기적 기억해 두 손 모아 see a magic crazy